Pernah nggak sih kita ngebayangin kalau Indonesia itu bakal dipimpin oleh seorang presiden yang bukan berasal dari latar belakang keluarga politik, militer, dan juga sosok oligarki, tapi dari masyarakat biasa nih. Nggak kerasa ya, kita udah ada di akhir masa periode kepemimpinan Pak Jokowi aja nih. Nah, gimana sih ekspektasi kita terhadap seorang presiden yang berasal dari latar belakang keluarga biasa? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas terkait Rapor Merah 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dengan gue Farhan dan rekan gue Dinda. dalam video kali ini yang berjudul 10 tahun Rapor Merah kepemimpinannya Pak Jokowi. Oke guys, nah gue mau nanya nih sama rekan yang ada di sebelah gue nih. Kak, gimana sih lo ngelihat bahwasannya di tahun 2014 kita punya nih sosok presiden yang selama ini kita kan selalu dari latar belakang keluarga militer, dari politisi, anak pejabat siapa, tapi di tahun 2014 dia ini dari masyarakat biasa loh. Tapi bisa jadi presiden. Apa harapan lu terhadap sosok Pak Jokowi ini di tahun 2014 ketika dia terpilih, Kak? Oke. Mungkin di tahun 2014 gue masih bocil ya. Tapi sebagai masyarakat biasa ngelihat ada seorang calon presiden yang non-politik, non-militer, bahkan dia tidak berasal dari dinasti-dinasti apapun gitu ya, masyarakat biasa mencalonkan diri menjadi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentu ekspektasi gue adalah bahwa wah kayaknya ini bakal jadi satu-satunya presiden yang akan merobohkan sistem dan budaya-budaya Orde Baru, otoritarianisme yang masih mendarah daging di negara kita, akan jadi satu-satunya presiden yang bisa benar-benar memajukan kesejahteraan rakyat kita, benar-benar mengimplementasikan apa yang kemudian dicita-citakan dalam pembukaan Konstitusi 1945 kita. Luar biasa. Tapi ada faktanya kayak gimana? Ya, kita bisa kaji bareng, mungkin di dalam janji-janji, ya kan? Pak Jokowi itu kalau gua nggak salah di tahun 2014 itu dia punya slogan tuh. Buat apa aja yang pengen dia lakuin terhadap masa periode pemerintahannya. Kalau nggak salah itu nama janjinya apa? Nawa dosa. Bukan dong, salah. Jangan sebut nawa dosa. Nawacita, betul. Jadi Nawacita ini adalah program di mana agenda-agenda utama pembangunannya Pak Jokowi dari mulai ingin melindungi segenap bangsa Indonesia, menghadirkan peran negara, mencerdaskan, menuntut usut serta pelanggaran HAM. Banyaklah pada janji-janjinya Pak Jokowi di tahun 2014 ketika beliau memimpin. Tapi menurut lu secara realitanya kayak gimana, Kak, janji-janji beliau tersebut? Ya itu tadi, menurut gua bukan lagi namanya nawacita, tapi bisa jadi nawa dosa. Dan mungkin bisa kita ngebahas itu dari segi-segi yang paling general banget, mulai dari demokrasi, penegakan hukumnya, penegakan HAM, kebijakan, KKN, dan masih banyak lagi. Contoh nih, Far. Kita bisa lihat dari segi bagaimana kemudian indeks demokrasi yang berlangsung sepanjang 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Berapa tuh, Kak? Skor kasih tahu dong, spill kan pada penonton. Lo tau nggak? Berapa? Kita stagnan di status sebagai demokrasi cacat, bro. Cacat lumpuh tuh? 6,71%. 6,71? Cacat, lumpuh, patah, roboh. Kayaknya lebih bagus nilai UAS hukum gue daripada skor korupsi kita. Emang gimana menurut lo korupsi di zaman Pak Jokowi ini, Kak? Ya itu dia tadi, demokrasi cacat, dan kalau misalkan kita spesifikasikan, kita turunkan lagi, kita bisa lihat ini mulai dari bagaimana kemudian kondisi kebebasan sipil yang ada di negara kita, bagaimana kebijakan-kebijakan dalam hukum atau kebijakan implementasi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, bahkan bagaimana kemudian amanah reformasi yang dilaksanakan dan diwujudkan oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu sendiri. Misal, gimana sendiri? Lo ngelihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden kita gimana? Betul, gue tuh ingat banget di masa pemerintahannya Pak Jokowi ini salah satunya dari sisi peraturan kebijakan itu banyak banget undang-undang yang kontroversial. Betul. Kalau masih ingat kita pernah nerbitin yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Di mana pada tahun 2020 pada saat itu Mahkamah Konstitusi itu udah bilang bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh inkonstitusional bersyarat loh. Dia tuh cacat formil karena gak memenuhi meaningful participation atau partisipasi daripada publik. Tapi alih-alih mengubah nih, Kak, lu tau gak apa yang dilakuin sama DPR sama presiden kita? Jadi DPR itu ngubah undang-undang P3 kita terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, terus Pak Jokowi itu nerbitin perpu yang bisa mengesahkan undang-undang Cipta Kerja. Jadi daripada dibenerin formilnya nih menurut presiden sama DPR kita, terutama Pak Jokowi, tapi dia malah ya udah gue bakal tetap lakuin tapi dengan cara gue sendiri. Dan lo tau gak sih kalau misalkan Presiden Joko Widodo ini adalah satu-satunya presiden yang paling banyak nerbitin perpu. Betul banget, luar biasa, guys. Ya. Banyak banget gak sih perpunya zaman Pak Jokowi? Dan bukan cuma Ciptaker doang ternyata teman-teman. Mulai dari Undang-Undang KPK.
Lu inget gak di tahun 2019 tuh undang-undang KPK kita di revisi. Betul, dan jadi salah satu demo terbesar juga nggak sih? Yang waktu itu ya dikorupsi teman-teman. Jadi teman-teman bayangin reformasi kita dikorupsi. Dan lu inget gak Kak, pada saat itu tuh KPK tuh sempat memberlakukan yang namanya TWK. Untuk ukuran seorang penyidik senior. Betul, dan ya lo lihat aja sekarang teman-teman bisa lihat gimana kemudian prestasi daripada KPK itu sendiri. Bahkan, tapi pada faktanya para pegawai-pegawai KPK yang sekarang itu udah dinyatakan lolos TWK, pada faktanya kayak ketua KPK, mantan ketua KPK kita, Pak Firly Bahuri, itu baru aja ditangkap. Betul. Dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan. Bahkan nggak cuma itu juga teman-teman, kita juga bisa lihat sejumlah kebijakan peraturan perundangan yang lain, mulai dari KUHP baru, yang ternyata melegalkan dan akan soon gitu ya, segera mengkriminalisasi kita sebagai rakyat yang mencoba untuk mengkritik lembaga negara, mengkritik pemerintah, presiden, dihidupkan lagi pasal-pasal itu. Bahkan juga hari ini kita bisa lihat 3 RUU sekaligus yang juga teman-teman juga pasti tahu di bahasan-bahasan kita sebelumnya. Contoh RUU apa aja tuh, penyiaran, RUU TNI, Polri yang jelas-jelas mengkhianati amanah reformasi. Dan RUU penyiaran tadi, KUHP baru, itu berkaitan banget sama bagaimana kemudian kondisi kebebasan sipil di negara kita. Dan kalau misalkan teman-teman tahu, kita tuh berada di persentase 46/100. 46/100? Untuk kondisi dan situasi itu kecil banget sih, itu parah banget sih. Kayaknya lebih banyak dari data absen gue di kelas tuh. Nah, terus gue juga mau ingetin Kak, jangan sampai lupa tadi soal kasus korupsi di Indonesia. Kalau lu ingat, kita punya beberapa mega kasus korupsi di Indonesia. Betul. Contohnya dari kasusnya Pak Harun Masiku, yang sampai sekarang gue nggak tahu dia di mana, kita nggak tahu dia di mana. Dia enak aja pakai uang rakyat. Gue rasa sekarang mungkin dia lagi main ludo, mungkin dia lagi enak-enakan aja kan. Ya, lo masih ingat juga soal 271 triliun. 271 triliun. Ya kan, pasti semua yang kasus PT Timah itu. 271 triliun kalau misalnya gue beli papeda lengket satu Indonesia. Iya. Dan ini bukan cuman ngomongin soal kasus spesifik tentang apa aja kasus-kasus korupsi yang terjadi selama pemerintahan Joko Widodo. Teman-teman juga harus tahu kalau misalkan indeks korupsi di negara kita itu dari pemerintahan awal sampai akhir itu stagnan, bahkan bisa dibilang menurun. Contoh, berapa tuh? Di tahun 2019 indeks korupsi kita itu ada di angka 40, tapi bisa menurun sampai di tahun kemarin itu ada di angka 34. 34? Dan fakta yang lebih harus teman-teman tahu bahwa angka ini adalah angka yang stagnan dan sama di tahun kayak di tahun 2014 awal. Jadi 2014 34 juga. Sekarang 34, gak naik-naik, stagnan segitu aja. Ini parah banget nih teman-teman. Berarti indeks penegakan korupsi kita dari tahun 2014 itu dari 34 sampai 2024 itu terakhir masih 34 juga. Teman-teman bisa bayangin sendiri. Berarti indeks penegakan korupsi kita itu masih sangat-sangat kecil dan sangat-sangat minim. Dan menurut lu gimana sih terkait kasus kolusi dan nepotisme yang ada di Indonesia pada saat ini? Wah, emang nggak perlu dijelasin gak sih? Kayaknya kita semua juga udah tahu gimana kemudian penghidupan kembali praktik-praktik kolusi dan juga nepotisme di pemerintahan Joko Widodo, terutama di keluarga Joko Widodo itu sendiri, di mana kita tahu hari ini ternyata ada satu lembaga kekuasaan kehakiman lagi yang apa tuh Kak? Gue cuma tahu adanya Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Sama Komisi Yudisial. Iya, sama Komisi Yudisial. Satunya lagi Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga tuh gimana tuh maksudnya Mahkamah Keluarga? Gue nggak paham nih. Gue kan sebagai netizen biasa yang nggak paham nih. Nggak perlu ngejelasin lebih panjang nggak sih? Pokoknya intinya Mahkamah Keluarga itu MK untuk kakak, MK untuk adik. Oh iya, gue ingat. Mertua, mantu, dan lain-lain juga ikut berpartisipasi dalam praktik-praktik kolusi dan juga nepotisme teman-teman. Dan gue juga nggak lupa nih Kak, kemarin kan waktu Gibran mau mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, jadi syarat usia pencalonan untuk menjadi wakil presiden tuh diubah loh Kak. Diturunin jadi berusia 35 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah lah, apalah itu. Dan juga di kasusnya Kaisang tadi, yang kasus Mahkamah Keluarga, Mahkamah dan juga Mahkamah Adik, kalau teman-teman ingat Mahkamah Adik, adiknya Kaisang itu juga diloloskan untuk, maksudnya Kaisang itu berpeluang, kan belum didaftarkan berarti ya, itu berpeluang untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur maupun gubernur di pemilihan gubernur manapun lah daerah antah berantah, karena frasa yang tertera dalam PKPU PKPU tahun 2020 itu diubah dari mulai 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon jadi 30 tahun pada saat pelantikan ya teman-teman. Betul banget. Itu dari segi korupsi, kolusi, nepotisme, indikasi dan juga indeks demokrasi kayak gimana kita udah ngebahas semua. Ada juga yang kita mungkin nggak boleh luput dan harus ingat tentang ini. Apa tuh Kak? Salah satu nawacita Jokowi, Presiden Jokowi, yaitu untuk menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia. Betul banget. Itu yang nggak kalah penting ya Kak ya?
Miris banget sih gue ngeliatnya, karena ternyata sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi ini, dia hanya mengakui doang. Mengakui tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat terutama. Tapi nggak menyelesaikan tuh. Nggak menyelesaikan dengan tuntas, nggak ada juga permohonan maaf, bahkan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai macam kasus pelanggaran HAM ini, itu malah ditempuh dengan mekanisme non-yudisial. Lo bayangin. Padahal yang kita butuhin itu adalah pengungkapan kebenaran, keadilan, dan juga pemulihan terhadap para korban-korban, dan terutama adalah ketidakberulangan. Tapi yang kita lihat, ternyata hari ini banyak sekali praktik-praktik pelanggaran HAM yang terjadi. Gak cuman tadi yang gue bilang, bahkan hari ini banyak sekali pendekatan-pendekatan keamanan lewat pendekatan militer, kekerasan, ancaman, intimidasi. Oh, lu inget gak sih yang anak yang dianiaya sama polisi itu? Wah, gokil. Itu parah sih kasusnya ya. Itu parah. Bahkan hari ini kasusnya entah kayak gimana, labil banget ya kan dari institusi penegak hukum, entah itu ditutup ataukah masih dilanjutkan, kita juga nggak tahu. Dari semua rangkaian itu kita udah bisa ngebayangin teman-teman bagaimana kemudian pemerintahan Joko Widodo ini dari berbagai macam segi, ya kan? Tapi lu juga jangan lupa Kak, kemarin kalau lu ingat, presiden terpilih yang sekarang yang dinyatakan oleh pengadilan HAM ad hoc pada saat itu pada tahun 1998, yang sekarang jadi presiden, aduh gua nggak mau sebut namanya, sensitif lah ya, takut. Itu malah dikasih penghargaan sama Pak Jokowi dan juga Pak Wiranto, wah kesebut, maaf. Tapi itu juga diberi, jadi pelanggar HAM nih Kak, lu bisa bayangin. Pelanggar HAM di negeri kita itu bukannya dihukum, ditindak, tapi diberi apresiasi oleh pemerintah, teman-teman. Itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan juga dari upaya-upaya pelanggangan impunitas dari kepala negara kita. Berarti Pak Jokowi itu udah melanggar janjinya untuk menuntut serta dan juga mengupas tuntas kasus pelanggaran HAM di tahun 1999 teman-teman. Tapi malah dikasih bintang Mahaputra tanda jasa. Dan masih banyak lagi rapor merah yang sebenarnya bisa kita kaji lebih dalam lagi tentang 10 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi. Mulai dari dulu kalau misalnya inget ya kemarin, pendidikan kita dibilang tersier ya kan. Ya, IKN juga nggak tahu statusnya akan kedepannya seperti apa. Yang pasti gue dan juga rekan gue Farhan di sini cuma mau bilang ke teman-teman bahwa dari rapor merah yang udah kita diskusikan bersama, bahasa-basi di sini bersama, kita bisa tahu bahwa sebenarnya pemimpin yang kita pilih hari ini itu ke depannya 4-5 tahun, entah nanti dia 1 periode atau 2 periode, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin kita tuh pasti banget akan berdampak ke kita sebagai rakyat. Entah itu akses pendidikan kita, sosial, ekonomi, dan masa depan kita sebagai rakyat, ya kan? Betul. Ya, kalau lo mau ke luar negeri. Iya. Bercanda. Kalau udah kayak gini kan kita namain nawacita jadi apa nggak sih? Dosa. Betul banget. Jadi so far menurut teman-teman gimana nih 10 tahun periode kepemimpinan Pak Jokowi? Jadi menurut teman-teman gimana sih periode kepemimpinan Pak Jokowi dari mulai HAM, dari mulai pemberantasan KKN, terus banyak kayak dari kasus kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial dari sisi penegakan hukum. Kalau menurut kita sih masih banyak catatan-catatan yang perlu dikritisi ya kayak betul. Jadi itu tadi poin yang menarik teman-teman. 2 kata lucu, dosa. Jadi jangan sampai nawacita atau janji-janji yang dibilang sama Pak Jokowi itu malah berubah jadi pada pengkhianatan janji oleh rakyat itu sendiri. Jadi mungkin dalam video kali ini, dalam 10 tahun rapor merah kepemimpinan Pak Jokowi, kita mau ngingetin pada teman-teman, siapapun pemimpin yang terpilih, kita harus selalu mengawal dan juga mengevaluasi kebijakan-kebijakannya. Karena kita adalah konstituen, kita adalah rakyat dalam teori kontrak sosial, bahwasannya kita memberikan mandat delegasi pada pemerintah untuk bisa melaksanakan pemerintah, dan kita tetap tunduk dan patuh dengan syarat pemerintah tersebut menegakkan pemerintahan dan juga hukum, dan menegakkan pemerintahan dengan tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin so far segitu aja video dari kita tentang 10 tahun rapor merah kepemimpinan Pak Jokowi, teman-teman. Jadi gitu teman-teman, video dari kita terkait rapor merah 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau teman-teman punya pendapat, feel free banget nih ya kayak buat sharing opinion kalian di kolom komentar soal gimana sih 10 tahun periode masa kepemimpinannya Pak Jokowi. Mungkin segitu aja dari kali kita ya, karena takut juga ya kalau ngomong banyak-banyak. Takut ditangkap sejujurnya. Jadi stay tune, jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.